Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube Sang Juang agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 sosok pahlawan Islam yang menginspirasi karena kepribadiannya. Baiklah teman-teman, agar waktu pembahasan kita lebih efektif, marilah kita bahas saat ini juga. Dalam sejarah perkembangannya, Islam memiliki pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa. Selain Nabi Muhammad sebagai utusan dan pembawa wahyu Allah, ada juga pahlawan-pahlawan Islam yang ikut menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Para pahlawan Islam ini juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijak. Mereka dikenal bukan hanya sebagai sosok pemberani, tetapi juga seseorang yang soleh dan kualitas ibadahnya sangat terjaga. Kepribadian dan kualitas ibadah mereka yang baik karena mengikuti jejak Rasulullah. Kepribadian para tokoh pahlawan Islam ini patut juga kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan cara mereka beribadah hingga bagaimana sikap mereka bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Lantas, siapa sajakah pahlawan Islam itu? Berikut ulasannya. Sosok pahlawan Islam yang patut kita teladani. Pertama, Khalid bin Walid. Nama yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslimin dan sejarah Islam. Khalid bin Walid adalah salah satu pahlawan Islam dan jenderal perang yang hebat dan tak terkalahkan. Beliau dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang sangat ditakuti musuh di medan peperangan. Bahkan sebelum memeluk Islam dan membela Islam, Khalid bin Walid merupakan seorang jenderal medan perang bagi pihak kaum kafir Quraisy. Banyak peperangan yang telah beliau pimpin di masa dakwah Rasulullah seperti menaklukkan tanah Arab dan Mesopotamia. Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang, salah satunya Perang Yarmuk. Salah satu kepribadiannya yang perlu dicontoh adalah jiwa lapang dada dan bersahaja yang ada di dalam diri Khalid bin Walid. Hal ini ditunjukkan Khalid bin Walid di saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, Khalifah Umar mengganti jabatan Khalid bin Walid dengan orang lain. Tetapi Khalid bin Walid menerimanya, meskipun pada saat itu tidak ada kesalahan sama sekali yang dibuatnya. Beliau selalu menuntaskan pekerjaannya dengan sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memeluk Islam yang paling awal. Beliau memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan kalimat syahadat sehari setelah Abu Bakar. Beliau pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, yang berada di pihak kaum kafir Quraisy. Beliau harus menghilangkan kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah mendapat gelar sebagai orang kuat yang terpercaya oleh Nabi Muhammad. Sifat Abu Ubaidah yang jujur dan amanah membuat Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan. Abu Ubaidah juga diutus untuk pergi ke Yaman mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di sana. Abu Ubaidah juga menjadi satu-satunya sahabat yang mendapat kesempatan bekerja dan berdakwah di luar Madinah. Abu Ubaidah juga menjadi pemimpin umat di Syam. Ketiga, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pahlawan Islam yang juga sahabat sekaligus paman Rasulullah. Beliau adalah saudara sepersusuan Nabi yang memeluk agama Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Sama halnya seperti paman Rasulullah yang lain, Hamzah adalah sosok pelindung dan sangat sayang kepada keponakannya tersebut. Jika ada hinaan kepada Rasulullah yang datang dari kaum Quraisy, beliaulah orang yang pertama kali membela Rasulullah, meski pada saat itu ia belum masuk Islam.
Setelah masuk Islam, Hamzah bertindak sebagai pelindung Nabi Muhammad dan melakukan dakwahnya secara terbuka. Selama mengikuti Nabi Muhammad berdakwah, Hamzah bersama dengan Ali bin Abi Thalib bersama-sama berusaha menjaga Nabi Muhammad dari gangguan kaum musyrikin Quraisy. Hamzah terus mendampingi Nabi Muhammad bahkan ikut hijrah ke Madinah. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sosoknya paling terdepan dalam membela Islam, terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut yang memicu peperangan. Pada saat akan berlangsung perang Badar, untuk pertama kalinya Rasulullah mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam dan beliau dijuluki sebagai singa Allah. Namun dalam perang Uhud, Hamzah harus gugur syahid. Kematian Hamzah dalam perang Uhud diketahui Rasulullah dan menjadi luka terdalam hingga menggemparkan seluruh kaum muslimin. Keempat, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah salah satu pahlawan Islam dan komandan perang di zaman Rasulullah yang paling muda. Beliau diangkat menjadi komandan perang oleh Rasulullah di saat usianya 18 tahun. Usamah bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah, mendidiknya dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan padanya. Usamah tumbuh sebagai pemuda yang cerdik dan pintar, berani luar biasa, bijaksana, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, tahu menjaga kehormatan, senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan tercela, pengasih dan sebaliknya. Dikasihi sebagai banyak orang, takwa, waro atau berhati-hati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah tentang beliau yang sempat ditolak Rasulullah untuk ikut sebagai pasukan dalam perang Uhud. Alasannya pada saat itu usia Usamah masih terlalu kecil mengikuti perang. Namun keberaniannya dan kecintaan terhadap Islam tak mematahkan semangatnya. Di perang berikutnya yakni di perang Khandaq, Usamah pun meminta izin kepada Rasulullah untuk mengikuti perang tersebut dan Rasulullah pun mengizinkannya. Selain itu, Usamah juga bertempur bersama Rasulullah dalam perang Hunain. Keempat pahlawan Islam di atas merupakan sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah melawan pasukan kafir Quraisy. Selain itu, terdapat pula pahlawan Islam yang patut kita kenal dan teladani kegigihannya dalam memperjuangkan dakwah Islam yang tak hidup sezaman dengan Rasulullah. Bahkan di antara pahlawan Islam berikut ini membawa dakwah dan kekuasaan Islam menyebar luas hingga ke Eropa. Kelima, Thariq bin Ziyad. Thariq bin Ziyad adalah salah satu pahlawan Islam yang terkenal dalam penaklukan Andalusia atau yang kita kenal saat ini sebagai Spanyol, atau dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai Thariq el Tuerto. Beliau adalah panglima dari dinasti Bani Umayyah. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Thariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan untuk orang-orang Eropa itu berubah. Jasa-jasa Thariq dan kepahlawannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Thariq atau dalam bahasa Indonesia Bukit Thariq. Keenam, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel atau yang kita kenal sekarang adalah kota Istanbul di Turki. Beliau adalah sultan dari dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Dalam bahasa Turki, beliau dikenal Sultan Mehmed II. Pada masa pemerintahannya, Muhammad Al-Fatih bertekad untuk memperkuat angkatan laut Ottoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur. Keinginannya ini pun dapat terwujud hanya dalam waktu 2 tahun. Pada awal 1453, ia mengerahkan 80.000 sampai 200.000 pasukan Ottoman, artileri, dan 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel. Pada awal April 1453, Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan mengepungnya. Pengepungan berlangsung selama 53 hari, sampai akhirnya Konstantinopel jatuh pada 29 Mei 1453. Bahkan Rasulullah pernah bernubuat dalam sebuah hadis tentang penaklukan kota Konstantinopel.
Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari. Dalam catatan sejarah, nama Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih tercatat sebagai seorang pemimpin yang teguh mendirikan sholat, tidak hanya sholat fardu yang 5 waktu, namun juga sholat sunnah seperti sholat rawatib dan sholat tahajud. Beliau sangat meyakini bahwa kemenangannya menguasai Konstantinopel bukan karena kekuatan militernya, tetapi adanya pertolongan Allah. Sejak remaja, Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun hanya semalam. Bahkan pada saat dia terbaring sakit pun, Muhammad Al-Fatih selalu menyempatkan diri bangun pada sepertiga malam terakhirnya untuk bersimpuh sujud di hadapan Sang Holik. Beliau ingin mengikuti tabiat Rasulullah yang selalu menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dalam hidupnya. Sholat tahajud bagi Rasulullah merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan. Sebagai tahsis baginya, Sultan Mehmed II adalah ahli Qiyamul Lail yang selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tak hanya terkenal di kalangan umat muslim saja sebagai pahlawan Islam, tetapi juga dikenal dunia barat dan dikenal dengan nama Sultan Saladin. Beliau adalah sultan pendiri dinasti Ayyubiyah yang menebaskan dan membebaskan kota Yerusalem atau Baitul Maqdis dalam hidupnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyibukkan diri dalam berjihad, tidak hanya di medan pertempuran untuk menghalau para musuh Islam, juga berjihad mewujudkan kesejahteraan rakyat, misalnya dengan cara membangun rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, serta masjid-masjid di seluruh daerah kekuasaannya. Jasa terbesar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah membebaskan Masjid Al-Aqsa dan mengusir tentara Salibis dari Baitul Maqdis sekitar tahun 1217 hingga 1221 Masehi. Pada saat itu, beliau segera memerintahkan pemugaran kota suci itu. Baitul Maqdis dan kubah batu dibersihkannya dari simbol-simbol yang menyalahi tauhid. Meski dikenal sebagai panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi lebih suka menghindari perang dan menghentikan perang secara damai, meski musuhnya telah diambang atau bahkan telah menelan kekalahannya. Ia tidak membalas kejahatan pasukan Salib yang membunuh setiap muslim di Yerusalem saat berhasil merebut kota suci itu lebih dari seabad sebelumnya. Dalam buku-buku The Crusades Through Arab Ages atau pada tahun 1984, karya Amin Ma'aluf disebutkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi selalu ramah pada siapapun yang datang mengunjunginya. Selalu meminta mereka tinggal sejenak dan makan bersamanya, memperlakukan mereka dengan penuh hormat, bahkan kepada tamu non-muslim sekalipun. Ia tidak dapat membiarkan pengunjungnya melanjutkan perjalanan dalam keadaan kecewa. Bahkan, kisah Sultan Salahuddin ini pernah difilmkan oleh industri film Hollywood yang berjudul Kingdom of Heaven. Demikian kisah dari 7 pahlawan Islam yang patut kita kenang karena perjuangannya dalam menegakkan dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kisah heroik dan kepahlawannya bisa kita jadikan contoh dalam membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan sehari-hari. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para